warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya ucapkan dari depannya alun-alun kota wisata Batu. Setelah hampir 5 jam di kota Batu, akhirnya sore ini kami memutuskan untuk pulang lagi ke kota Malang. Kita tadi Oke teman-teman, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita dari masjid ya, dan alun-alun Batu. Kita mau pulang ke Malang, tentunya dengan naik bus Trans Jatim lagi. Ini kita mau OTW terminal jalan kaki ya. Tadi kita cek di maps itu sekitar 1,5 kilo teman-teman. Gak apa-apa, kita nikmati aja sore hari ini menuju ke terminal Batu. Lewat jalan mana ini? Pokoknya jalan poros ya. Oke, sampai ketemu di terminal. Oke, ini kita menyusuri trotoar di jalan Diponegoro Kota Batu hingga nanti kita melewati Lipo Plaza Batu ya. Setelah itu nanti setelah Lipo Plaza kita nanti akan belok kanan menuju ke arah terminal Batu, depannya Pasar Induk Among Tani. Oke, seperti inilah kondisi sore hari di sini teman. Nah, seperti inilah kondisi jalanannya, kondisi trotoarnya sudah bagus banget. Dan kita akan lanjut menuju ke terminal Batu. Arah Tambalonggo. Oke teman-teman, kita sudah sampai di depannya Among Tani ya. Terminal Batu Trans Jatim. Oke teman-teman, kita sudah sampai depannya Pasar Among Tani Batu, pasar baru ya. Sore hari seperti ini kondisinya. Ini nanjak teman-teman. Tadi dari alun-alun sekitar 1,5 kilo jalan kaki. Ini kita menuju ke terminal pintu depan aja ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di terminal Batu. Nah, ini seperti ini kondisinya sore hari. Ada bus Trans Jatim yang baru datang. Nah oke teman-teman, ini saya mau mengenalkan kepada kalian semua. Sekarang kita naik Trans Jatim itu sudah ada aplikasinya loh. Ini ya, seperti ini ya, aplikasi Trans Jatim. Sebelahnya capcut itu teman-teman. Ini kita klik yang Trans Jatim ya. Oke, kita coba buka. Masih loading sebentar ya. Nah itu pastikan kalian sudah download di Play Store teman-teman, untuk memudahkan kita semua apabila kita mau naiknya ya. Oke, seperti ini tab beranda atau tab menu pada web atau pada aplikasi Trans Jatim ya. Ini kita lihat-lihat dulu, kita ada tiket Trans Jatim yang ini 5.000 teman-teman, jauh dekat 5.000 ya. Nah, ini kita juga lihat semua bus. Nah ini banyak banget teman-teman, mulai di area Jatim itu yang terkoneksi Trans Jatim itu kita lihat di sini. Ini ada sampai Bangkalan, ini ada sampai mana lagi ya? Brondong ini mana teman? Gresik ya. Bahkan Lamongan teman, sudah tembus Lamongan ke barat ya, ke utara juga. Wow, itu sampai pedesaan juga teman-teman. Nah ini ya. Oke, kita lanjut yang ke Malang teman-teman. Karena kita fokusnya Trans Jatim MLG koridor 1 teman-teman. Ini ya, yang biru-biru ini. Untuk lebih jelasnya kita kembalikan lagi, kita back teman-teman. Nah ini langsung saja kita yang rute. Nah, ini juga banyak teman, juga banyak banget di sini. Di atas sendiri ini ada Trans Jatim, dan juga ini teman-teman, kalau kita klik tadi ada Surabaya Bus juga ya, kita lihat ya. Selesai. Nah ini Surabaya Bus dengan berbagai tujuan. Ini jam operasionalnya jam 5:30 sampai jam 9 malam ini. Nah ini seperti ini, kalian bisa lihat-lihat di aplikasi Trans Jatim. Oke, kita kembalikan ke Trans Jatim lagi teman-teman. Kita fokusnya di ini, bawahnya nomor 7 ya. Di Trans Jatim ini banyak juga rutenya, Sidoarjo, Surabaya, Viang Gresik, Surabaya, Mojokerto, dan seterusnya. Ini kita fokusnya ke MLG 1. Ini saya rasa paling spesial ya, dikarenakan kodenya itu beda sendiri teman-teman. Nah ini sesuai rute kita yang ada terminal Hamid Rusdi ini. Nah ini kalau kita klik panah atas bawah ini tujuannya akan berbalik.
yaitu dari Terminal Batu menuju ke Terminal Hamid Rusdi. Karena kita dari arah Hamid Rusdi menuju ke Batu, kita balik lagi ya. Oke, ini tertera operasional mulai jam 5 sampai jam 21 atau jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Koridor MLG 1 atau Malang 1, teman-teman. Koridor 1 tersedia 5 bis dan 62 halte. Wow, banyak sekali ya. Nanti coba kita lihat-lihat di perjalanan depan nanti. Oke, seperti ini. Nah, ini mapsnya ini saya bilang akurat ya teman-teman. Ini seperti kita lihat ini ya, titik biru ini tempat tinggal saya. Nah, ini nampak bis apa ini di halte biru ini. Kalau teman-teman pengen mudah lagi ya tinggal klik ini teman, MLG 112 contohnya, kita klik ya. Nah, itu sudah tertera lengkap banget. Wih, sampai mana itu teman-teman? Halte mana itu? Telogomas UMM 3. Itu tersedia ya tulisannya ya. Tujuan Terminal Batu 50 penumpang. Wih, banyak men yo. Kemarin saya aja full itu 40-an teman-teman. Wih, ini banyak banget berarti ya. Oh, itu 47. Nah, itu akurat ya berarti ya. Nah, itu lagi di halte dekat UMM Telogomas teman. Oke, 114 kita coba. Nah, ini 114 ini baru berangkat dari dekat rumah saya ya. Itu sampai di Ranograti ini. Gerak apa enggak ini bisnya ini? Biasanya gerak-gerak teman, jalan gitu ya. Mungkin macet di sana. Yang 1110 kita coba lagi. Oh, masih ngetem di Terminal Batu 107. Ini sampai mana ini? Jalur lingkar barat. Oh, Batu teman-teman. Nah, itu gerak ya bisnya ya. Nah, itu 38 penumpang bergerak-gerak itu. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri. Mudahnya kita pakai aplikasi Trans-Jatim seperti ini ya. Jadi di sini banyak fitur ya, ini halte-haltenya bisa teman-teman lihat sendiri. Ya, ini Hamid Rusdi, Gorkenarok 1, shelter Kayu Tangan, Terminal Landung Sari, Dau, Sumber Sekar, kemudian Oro-Orombo hingga sampai ke Batu ya. Dan nanti mungkin ini yang saya screenshot aja, nanti saya taruh di layar ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Terminal Batu. Nah teman-teman, ini dia armada yang akan kita naiki menuju ke Kota Malang. Dan menurut info ini bis Trans-Jatim ini tersedia setiap 20 menit sekali teman-teman pemberangkatannya dari masing-masing terminal ya. Baik itu dari Terminal Batu ini maupun dari Terminal Hamid Rusdi yang ada di Kota Malang. Masing-masing 20 menit sekali ya. Kita tengok belakang dulu. Itu Terminal Batu bagian belakang ya. Oke, sebelah kita tadi ada bis Bagong tujuan Kediri Jombang. Oke teman-teman, ini bis yang kita naiki berangkat dari Terminal Batu sekitar jam setengah 6 ini ya. Dan ini keluar di Jalan Dewi Sartika depan Pasar Among Tani Batu ya. Oke teman-teman, pada perjalanan kali ini pulang atau dari Batu menuju ke Malang ini ada beberapa perbedaan rute dari video sebelumnya, yaitu kita berangkat dari Malang menuju ke Batu. Nah, seperti apa saja perbedaannya dan nanti kita lewat mana saja, sebentar lagi saya jelaskan ya. Saya sambil buka map sebentar lagi, silakan teman-teman simak. Nah teman-teman, pada perjalanan pulang kali ini kita akan mengawali perjalanan dari Terminal Batu dan rencana mengakhiri perjalanan di Sawo Jajar ya, di Rambu 2 Sawo Jajar dekatnya Avan Swalayan. Nah teman-teman, dari Terminal Batu saya maps ke Avan Swalayan ya, dikarenakan halte Sawo Jajar 2 Trans-Jatim itu berada di dekatnya Avan Swalayan teman-teman. Jadi ini ada beberapa pilihan transportasi umum. Nah ini ya, BL terus kemudian ke K1. BL itu angkot teman-teman, Batu Landung Sari ya. Kalau K1 itu ya bus yang kita naiki ini. Kita cari yang full K1. Nah ini teman-teman, 1 jam 45 menit. Oke, rutenya seperti inilah kurang lebih dari Terminal Batu. Ada perbedaan ya beberapa, tidak banyak teman-teman. Ini Terminal Batu startnya, terus kemudian lewat Jalan Raya Oro-Orombo. Dan kalau kemarin video kemarin itu kita berangkatnya kan masuk sini ya, masuk Museum Satwa, Jatim Park 2, Eco Green Park, terus Batu Street Zoo. Nah, ini enggak teman, karena kita arah selatan ini kita langsung saja. Nah, seperti ini kita langsung
sampai nanti ada perbedaan lagi itu di sekitaran stasiun Kota Baru teman-teman. Nah ini ya teman-teman, lewat jalan belakang ya. Kalau jalan poros atau jalan utama Batu Malang itu yang hijau itu teman-teman. Nah itu yang hijau. Nah, yang Trans Jatim ini yang biru ini. Jadi menyisir hampir pelosok-pelosok di Malang Raya teman-teman. Jadi kita gabung lagi itu di sini nanti. Nah di pertigaan Jalan Raya Sengkaling. Setelah itu kita masuk lagi ke jalan besar. Ini sampai terminal Landung Sari, masuk terminal, keluar lagi, terus kemudian Telogomas tetap ya. Nah ini lewat Jalan Kajayana, lewat depannya UB juga, Universitas Brawijaya, terus kemudian lewat Jalan Ijen, nanti lewat Kayu Tangan sama teman-teman seperti berangkatnya ya. Terus yang perbedaan itu di sini, ini Palkota Malang. Nah ini bedanya di sini teman. Kan kalau berangkatnya kemarin, video kemarin itu dari Malang menuju ke Batu itu kita kan haltenya di stasiun Bangunan Lama ya, atau di Jalan Trunojoyo di stasiun Kota Baru, Malang Kota Baru di bagian barat. Nah kalau pulangnya ini atau dari Batu menuju Malang ini beda teman. Nah, berhentinya nanti di stasiun Malang Bangunan Baru atau yang sisi timur. Jadi berangkatnya kemarin itu sisi barat, kalau ini arah timur, kalau base-nya menuju ke arah timur atau ke arah Malang, ini berhentinya di Bangunan Baru stasiun Malang teman-teman. Nah seperti ini bedanya. Jangan khawatir teman, di stasiun itu pasti berhenti ya. Terus kemudian ke utara, kalau pulangnya kalau berangkatnya kemarin kan lewat Rampal teman, lewat mana? Lewat Urip Sumarjo ini ya, Rampal ini. Kalau pulangnya ini enggak kita teman-teman, kita lewat Panglima Sudirman lurus bundaran, nanti lewat Lavalet, Rumah Sakit Lavalet, terus kemudian Jalan Hamid Rusdi atau Pasar Bunul, dan nanti di Pasar Bunul ada halte Pasar Bunul, nanti belok ke selatan lagi ini. Nah, nanti bergabung di Jalan Urip Sumarjo lagi. Kalau kita kemarin ini ke sana ya, ke hijau ini. Kalau Trans Jatim ini dari sana teman-teman. Nah setelah ini kita jalannya sama teman. Nah ini sama berangkatnya tadi sampai ke Ranugrawati. Nah ini Sawo Jajar. Nah ini halte Sawo Jajar, halte 2 Sawo Jajar teman. Nah ini ya, Afan itu di sana. Nanti kita akan mengakhiri perjalanan sampai di sini. Oke, let's go. Oke teman-teman, setelah kita naik dari Terminal Batu dan berangkat, ini langsung ditarik tiket ya kita ya. Tiketnya sama teman-teman. Untuk Trans Jatim K1 ini jauh dekat, kemana saja itu Rp5.000 saja ya. Jadi kami ke Sawo Jajar pun seperti itu, sama Rp5.000 saja. Oke, kita lanjut perjalanan. Nah seperti inilah kondisi Trans Jatim di malam hari. Selepas Terminal Batu kondisinya terpantau ramai banget ya. Ini saya sepertinya ini berdiri lagi seperti kemarin berangkatnya ke Batu. Oke, dan ini kita lagi turun menuju ke Malang teman, dari Batu. Nanti kita lewat jalan belakang ya, lewat Oro-Oro Ombo. Terus kemudian bermuaranya di pertigaan Sengaling. Ini kita proses turun menuju ke arah BNS ini teman-teman. Oke, ini kita melintasi depannya BNS teman-teman, Batu Next Spectacular. Ini kalau nggak salah di jalan Oro-Oro Ombo ya. Nah nanti di depan itu kita lihat sebelah kiri itu ada gerbangnya BNS. Dan kalau lurus terus nanti kita melintasi jalur belakang ya, di daerah Telekung, terus Bersekardau hingga ke Sengkaling. Nah seperti ini suasana BNS di liburan sekolah tahun ini teman-teman, tahun ajaran baru nih ya, itu BNS. Nah seperti itulah nampak agak ramai itu ya, masih agak ramai walaupun malam hari ini terpantau masih agak ramai teman-teman. Jadi ini suasana Trans Jatim juga mungkin ya, waktu liburan sekolah. Jadi tadi waktu mbaknya narik tiket itu kebanyakan mereka turun di stasiun Malang Kota Baru untuk naik kereta teman-teman. Mentan BSIP 2, perhatikan barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal, dan hati-hati saat melangkah. Terima kasih.
seperti ini teman-teman, suasana dan kondisi bus Transjatim di keberangkatan jam berapa tadi ya, sekitar molor teman-teman. Tadi kata bapak di Zoom-nya kan saya tanya di sana itu berangkat sekitar jam 17.20 ya atau jam 5.20. Ini ternyata tadi hampir jam 6 kurang seperempat kalau nggak salah. Ini baru berangkat ya dari Terminal Batu. Nggak tahu entah ada apa, mungkin bus belakangnya terlambat masuk ya. Nah ini setelah bus belakang Transjatim masuk di belakang armada ini, setelah itu armada ini langsung diberangkatkan. Sebetulnya teman-teman, jadi keterlambatan satu armada itu bisa mempengaruhi yang lainnya ya teman-teman ya. Oke, kondisi busnya ini cukup ramai, yang berdiri ramai, yang duduk apalagi ini full seat teman-teman. Jadi di belakang ini saya, Mas Anang, ada beberapa lainnya ya, 4 kalau nggak salah. Jadi total ada 7 orang ini yang berdiri ya di belakang saja, ini belum yang di tengah-tengah itu. Ini kalau nggak salah kapasitas penumpangnya 40 atau 45 teman-teman. Tapi nggak jarang juga saya lihat di aplikasi Transjatim Ajaib itu satu bus ada yang sampai 50, yaitu nggak tahu over capacity atau enggak teman-teman ya. Yang jelas ini banyak sekali penumpangnya, alhamdulillah laris manis ya angkutan transportasi umum di Malang Raya. Dan ini teman-teman, setelah tadi saya turun benar-benar maksudnya setelah naik tadi saya buka Instagram itu baru ada info mau diluncurkan ini teman-teman, koridor 2 teman-teman. Jadi Transjatim K2. Kalau ini kan K1 ya. K2 itu nanti rencananya menyisir area ini Terminal Arjosri Malang, kemudian melintasi Terminal Hamid Rusdi, terus kemudian berakhir di Terminal Talang Agung Kepanjen. Wah, ini mantep banget ya teman-teman ya. Jadi menambah luas sektor transportasi umum di Malang Raya. Nah, tanggapan teman-teman bagaimana tentang hal itu ya? Nah, ngomong-ngomong tentang Transjatim Koridor 2 ini, saya setelah lihat-lihat lagi di Instagram itu ternyata mereka menyisir ini teman-teman, angkutan bareng ya, angkutan kayak paket gitu. Terus tidak hanya angkutan penumpang, nanti saya tampilkan juga ini kalau nggak salah dari Instagramnya Masing Malang atau Info Malang gitu teman-teman. Nanti saya tampilkan ya, Transjatim Koridor 2 mengangkut barang. Pemberhentian berikutnya, Rambu Kelurahan Junrejo 2. Perhatikan barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal, dan hati-hati saat melangkah. Terima kasih. Nah, persiapan pemberhentian Rambu Junrejo teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, Transjatim ini merupakan salah satu transportasi yang saya impikan dulu itu waktu SMA sebelum COVID teman-teman. Itu saya sama teman saya itu berandai-andai, andai kata di Kota Malang dan Malang Raya ini terhubung transportasi umum. Nah itu pasti saya main kemana saja itu naik angkutan umum seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman saya dan saya itu rumahnya saling berjauhan. Andai kata rumah saya dan rumah teman saya dilewati transportasi umum, pasti kalau kami main ke rumah salah satu, itu pasti menggunakan angkutan umum. Pengen saya dulu seperti itu. Nah kok ini alhamdulillah teman-teman sama Pemkot itu diwujudkan ya setelah menghayal berapa tahun dulu ya 7 tahun teman-teman mungkin ya. Ini baru direalisasikan banget ini akhir tahun 2025 kemarin kalau nggak salah, angkutan Transjatim Koridor 1 yang menghubungkan antara Terminal Hamid Rusdi Malang dan Terminal Batu. Wah ini rasanya senang banget dan terharu banget akhirnya ada transportasi perlahan-lahan yang menghubungkan wilayah Malang Raya ini teman-teman. Mari kita nikmati angkutan transportasi umum Transjatim ini ya.
teman-teman ya. Ya kalau ngomongin durasi waktu itu mungkin lebih cepat menggunakan motor kalau dari Malang menuju Batu dan menggunakan kendaraan pribadi. Tetapi untuk segi penghematan ini hematnya luar biasa teman-teman bagi saya. Hanya dengan 5.000 kita sudah bisa bepergian. Saya dari Sawu Jajar menuju ke Kota Batu dan hanya dengan 5.000 lagi kita bisa pulang menuju ke Sawu Jajar dari Terminal Batu. Bayangkan PP Malang Batu dan Batu Malang itu hanya mengeluarkan ongkos transportasi sebesar 10.000 saja, dan itu tidak bisa kita dapatkan apabila kita menggunakan kendaraan pribadi ya, belum bensin, belum capeknya, dan belum segala yang lainnya teman-teman. Nah ini kita sudah mengarah ke Sengkaling ya. Kita tadi dari pertigaan belok ke kanan ke arah timur menuju ke arah Kota Malang. Ini sebentar lagi kita akan melewati depannya Taman Rekreasi Sengkaling yang ada di Dau, Kabupaten Malang. Dan di depan sana nanti kita akan memasuki gapura perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kota Batu ya. Kabupaten Malang dan Kota Malang tuh. Kita nanti akan meninggalkan kabupaten dan kita akan memasuki Kota Malang. Pemberhentian berikutnya. Nah ini sebelah kiri kita adalah Taman Rekreasi Sengkaling. Ayo siapa yang pernah kesini dan siapa yang langganannya dulu rekreasi mungkin SD, SMP itu kesini, silakan absen di kolom komentar ya. Oh ya teman-teman, untuk rute dari Terminal Batu menuju ke Terminal Hamid Rusdi nanti saya taruh di deskripsi aja ya. Nanti halte mana saja atau shelter mana saja yang dipakai berhenti oleh bis ini nanti saya taruh di kolom deskripsi. Ini kita berada di Jalan Raya Sengkaling teman-teman. Di atasnya kampus UMM ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di belakang itu seperti itu kondisi jalannya. Dan ini merupakan saat-saat liburan sekolah teman-teman di bulan Juli ya tahun 2026. Nah ini merupakan salah satu alasan saya agak-agak males gimana gitu teman. Kalau bawa kendaraan pribadi itu mesti ya gitu itu kejebak macet terus rame, mendingan naik transportasi umum seperti ini ya kalau saya teman-teman. Dan ini belum seberapa nampaknya. Biasanya tuh bottlenecknya itu di situ di sekitaran Terminal Landung Sari teman, menuju ke arah timur itu wah itu gila-gila biasanya macetnya ya. Di sekitaran mana Begawan itu teman, pertigaan Tunggul Wulung Tlogo Mas itu biasanya mau macet parah itu. Guys, nanti kita lihat sendirilah bagaimana keadaan di depan ya. Pemberhentian berikutnya, Rambu Raya Tlogo Mas 2. Perhatikan barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal dan hati-hati saat melangkah. Terima kasih. Oke, kita sampai depannya kampus UMM ya. Ya, itu masjidnya tadi juga kelihatan, pom bensinnya juga, dan ini kita nanti bersiap masuk Terminal Landung Sari, teman-teman. Jadi baik dari arah Terminal Hamid Rusdi maupun Terminal Batu ini sama-sama masuk Terminal Landung Sari ya. Nanti kita juga lihat di sana di Terminal Landung Sari nanti ada penumpang atau enggak. Ya seperti ini kondisinya teman-teman malam hari di jalanan menuju ke Malang di depannya kampus UMM. Nah ini ya seperti ini, yaitu Universitas Muhammadiyah Malang. Ayo siapa yang kuliah di sini? Nah silakan absen di kolom komentar ya. Nah ini UNMU atau UMM. Wah, ini sepertinya di sini sudah mulai tersendat ini teman-teman. Ini kok, wah itu ya, nah cocok sekali. Oke, ini kita turun menuju ke arah Begawan. Di depan sana sudah terlihat, waduh macet banget teman-teman. Wah, entah kita berdiri berapa jam ini ya. Tadi kita berangkat itu sekitar 5:30 lebih dikit. Nah ini agak tersendat-sendat lagi, tadi berangkat 5:30 lebih dikit ya. Oke, ini ada yang jual buah juga teman-teman di sekitar sini. Oke lah, kita menikmati kemacetan pada malam hari ini ya. Kita nikmati saja, nanti entah berdiri full atau sampai mana kita juga nggak tahu.
Nah seperti itu ya, kita lihat ke belakang teman-teman. Nah itu dua baris mobil yang antri untuk menuju ke pertigaan Tunggul Mas ya, atau Tunggul Wulung Tlogomas teman-teman. Nah ini sebelah kiri arus yang menuju ke Batu itu juga sama macet ya. Jadi ini sama-sama macet teman-teman, baik dari arah Batu maupun ke arah Batu ini sama-sama. Waduh, seperti inilah kota Malang ya. Di kala liburan sekolah, semuanya libur, semuanya menuju ke Malang dan ke Batu. Alhasil menjadi seperti ini ya. Dapat dilakukan dengan tunai. Nah ini kita kembalikan angle-nya ke arah depan ya. Ini kita lihat di sebelah kiri. Wah ini kemacetannya tetap temen di area sini. Pokoknya ini langganan macet lah ya daerah sini. Nah itu masih sama ya. Oke, kita masuk terminal Landung Sari teman. Untuk sementara goodbye kemacetan. Nanti kita akan macet-macetan lagi setelah keluar dari terminal Landung Sari ya. Oke lah, kita sambil lihat situasi, suasana dan kondisi terminal Landung Sari di malam hari ini seperti apa. Dikarenakan saya juga first time ini masuk ke sini terminal Landung Sari, apalagi di malam hari seperti ini ya. Oke, ini sejauh pengamatan saya Landung Sari cukup sepi teman-teman. Ada beberapa angkot saja tadi yang ngetem di sini. Nggak tahu kan bis bagongnya itu kemana tadi ya? Kok belum kelihatan gitu? Waktu perjalanan siang tadi kelihatan ya. Oke, itu tadi haltenya teman. Ini ada angkot biru-biru ini. Lumayan banyak juga yang ngetem di sini. Itu tadi bis bagongnya di sana. Oh itu teman-teman, masih ada 3 atau 4 bis bagong ya. Oke lah, kita keluar terminal Landung Sari ya. Kita sudah disambut oleh ratusan bahkan ribuan kendaraan yang antri di sini, baik sepeda motor, mobil maupun yang lainnya. Wah ini mantep banget lah. Oke, good job Pak Sopir. Semoga rezeki selalu lancar, sehat-sehat selalu teman-teman, amin. Wah ini perjuangan banget lewat sini memang. Walaupun nggak separah Surabaya, tapi ini gila-gilaan banget teman-teman. Kalau liburan itu hampir setiap hari di sini ya. Pagi berangkat kerja, sore pulang kerja, terus malam kalau liburan. Apalagi malam minggu kadang ini juga ramai banget ya. Saya dulu pernah beli nasi goreng di sini, di sekitar sinilah itu sambil macet-macetan teman-teman. Seperti ini loh. Wah ini apa ya? Ini nggak tahu ini orang-orang sini sendiri atau luar kota atau mungkin liburan. Pokoknya seperti inilah malam ini teman-teman. Ramai banget ya di sini, macet pol. Wah itu ada bis juga teman-teman. Nggak tahu itu bis pariwisata atau apa ya. Wah ini menambah meriahnya kemacetan di Malang. Mantap lah teman-teman, kita nikmati aja ya. Nanti nggak sampai ke tujuan akhir kami, yaitu di halte Sawu Jajar 2, Rampu Sawu Jajar 2 ya. Dan bis ini nanti akan melanjutkan perjalanan menuju ke Terminal Hamid Rusdi. Pertigaan yang saya maksud tadi ya, yaitu pertigaan Tunggul Mas, yaitu ke arah sana itu mengarah ke jalan Tunggul Wulung teman-teman, atau jalan Saksopun ya. Dan ini letaknya juga di sebelah baratnya Plaza Begawan. Nah itu di depan sana nanti kita akan melewati juga Plaza Begawan, yang mana megah banget ya bangunannya. Itu nggak tahu ya dalamnya ada apartemennya atau enggak. Kok kayaknya orang-orang sini nyebutnya apartemen Begawan gitu, pernah dengar teman. Itu ya, itu yang di atas itu nampaknya, tapi ya juga seperti apartemen ya. Nah ini teman, wujud dari Plaza Begawan ya. Wah ini mewah banget teman-teman. Lampu-lampunya itu kuning-kuning, menambah kesan mewah di bangunan ini ya. Nah itu kita tengok ke belakang, ada base Transjatim lagi yang menuju ke arah Batu itu. Wah ini teman-teman, itu ya Begawan menjulang tinggi di sana. Dan itu yang terpantau ke arah sana itu
gantian sekarang ya, agak tersendat. Kita yang dari arah sana tadi sudah lumayan lancar jaya teman-teman ya. Semoga nanti tidak ada tersendat lagi ya di depan sana ya. Nah, ini kita berangkat dari halte Unisma teman-teman, Universitas Islam Malang ya. Dan ini di sekitar sini juga merupakan salah satu titik keramaian ya, dikarenakan ada percabangan atau gang-gang menuju ke para kos-kosan mahasiswa yang kuliah di sini teman-teman. Itu nanti belok kanan itu ke arah Tidar, ke arah Jalan Candi, ke arah pokoknya arah kos-kosan ya. Kalau belok kanan itu, dan juga ada banyak penyeberangan di sini. Oleh karena itu biasanya di sini itu terjadi kemacetan dikarenakan hal tersebut ya. Ini kita sampai pertigaan lampu merah Dinoyo ya. Jadi kalau kita lurus ke sana itu ke arah timur, kita nanti menuju ke arah Jalan Soekarno-Hatta dan kampus Universitas Brawijaya teman-teman. Nah, ini kita belok kanan masuk menuju ke arah itu UIN teman-teman. Nah, ini di Jalan Gajayana ya kalau nggak salah. Nanti kita juga melewati pertigaan Sardo teman-teman. Dan ini di depan kita ada di sebelah kiri kita ada ini toko HP teman-teman. Kayaknya nggak HP aja teman ya, ada Redmi, ada Samsung, Vivo, Oppo, Meteor juga ini ya. Nah, ini langganannya siapa di sini? Nah, ini ada toko Meteor, laptop, aksesoris tadi ya. Oke, ini kita sudah masuk Jalan Gajayana, kemudian nanti kita belok kiri di depan sana, masuk Jalan Veteran, kita nanti lewat depannya Universitas Brawijaya juga, dan lewat depannya Matos teman-teman, Malang Town Square ya. Nah, nanti kita melewati Jalan Ijen sebagaimana berangkatnya, dan rute yang berbeda nanti sudah saya sebutkan di depan tadi, dan nanti kita buktikan saja seperti apa perbedaan rute yang mana terjadi tadi ya di daerah Ororombo tadi. Oke teman-teman, sudah belok kiri kita ya menuju ke Jalan Veteran, dan itu sebelah kiri kita merupakan bangunan Universitas Brawijaya ini ya. Nah, ayo kampus siapa ini? Siapa yang kuliah di sini? Silakan ramaikan di kolom komentar ya. Absen satu-satu di kolom komentar. Oke, kita menuju ke arah timur, lurus nanti hingga melewati depannya Matos, terus Taman Makam Pahlawan, terus kemudian nanti hingga masuk ke Jalan Ijen. Seperti inilah kondisi kami menaiki bus Transjatim di malam hari teman-teman, yang mana ini masih tergolong tengah-tengah weekend, tengah-tengah liburan sekolah teman ya. Jadi waktu itu perjalanan ini saya lakukan di tengah-tengah liburannya kalau nggak salah itu 2 minggu ya. Jadi ini saya lakukan di tengah-tengah liburan ya. Seperti inilah teman-teman kondisinya, masih terpantau ramai banget. Tadi itu mbak pramugarinya itu tanya, kebanyakan penumpang itu turun di stasiun Malang Kota Baru teman-teman. Yang mana stasiun Malang Kota Baru ini kalau kita ke arah timur itu turunnya di stasiun Malang Kota Baru bangunan yang baru ya, yang megah itu, yang besar. Kalau berangkatnya pada video kemarin kan di bangunan sebelah barat ya, di Jalan Trunojoyo. Kali ini nanti kita akan berhenti di Jalan Panglima Sudirman teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, ada Transmart dan di sana itu ada Matos, Malang Town Square ya. Nah, ini jadi teman-teman jangan khawatir teman-teman, angkutan umum ini bisa teman-teman lakukan apabila teman-teman mau menjangkau daerah-daerah yang dilewati oleh sini ya. Nanti rutenya saya selipkan di kolom deskripsi, nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi lewat mana saja rute bus ini ya. Oke, seperti ini suasana Jalan Veteran, depannya Matos. Nah, ini kita sudah sampai simpang balapan. Di depan sana nanti kita melewati Jalan Besar Ijen.
kita sudah masuk di Jalan Kawi ya. Ini kita melewati depannya MOG atau Mall Olympic Garden teman-teman. Jadi kita lurus ke timur, nanti kita belok kiri lagi, persiapan masuk ke Jalan Kayu Tangan atau Jalan Basuki Rahmat, Mall Heritage Kayu Tangan teman-teman. Nah, ini ada Shell Kawi ya sebelah kiri kita. Oke, let's go, kita menuju ke Kayu Tangan. Oke, ini kita sudah sampai di Jalan Basuki Rahmat teman-teman. Dan ini merupakan kawasan Kayu Tangan di malam hari seperti inilah kondisinya. Nah, ini ada toko buku Gramedia teman-teman. Dulu waktu saya masih sekolah sering kesini ya untuk cari-cari buku cetak dulu teman, buku paket ya. Oke lah, seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri kondisi Kayu Tangan di malam hari ini. Kebetulan malam Sabtu ya teman-teman, atau hari Jumat malam ini sudah ramai banget. Jumat aja rame, apalagi Sabtu besok teman-teman. Waduh, ini semakin ramai ini kayak kalau hari Sabtu ya. Oke lah, kita akan persiapan berhenti di shelter Kayu Tangan. Nanti kita lihat shelternya sebelah mana ya. Oke, kita persiapan berhenti dulu. Itu teman-teman, Ruame Pol teman-teman. Wah, ini mantep, Kayu Tangan full of human.
tadi setelah kita melewati depannya balai kota, sekarang kita sudah sampai depannya stasiun Malang Kota Baru di pintu barat ya, di bangunan lama teman-teman. Untuk bus Transjatim ini nanti berhentinya itu di stasiun Malang Kota Baru bangunan timur atau di Jalan Panglima Sudirman. Nah sebentar lagi kita akan masuk dan berhenti di shelter stasiun Malang Kota Baru. Rambu Stasiun Malang Timur. Perhatikan barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal dan hati-hati saat melewati. Terima kasih. Nah jadi teman-teman jangan bingung, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi di awal-awal, ini untuk rute berangkat dan pulang kita memiliki perbedaan ya. Tadi berangkatnya kita di stasiun sebelah barat, sekarang di stasiun Malang sebelah timur. Jadi ini pasti berhenti di stasiun Malang turun. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk titik turunnya ya. Teman-teman juga bisa pantau di aplikasi Transjatim yang sebagaimana sudah saya jelaskan dan sudah saya bagikan di awal-awal video tadi. Apa jayan biar nih? Oh, Advan. Ya Advan itu. Dewa. Oke lah. Sepur gitu. Mau boleh kafe. Ada dekat sakit hati. Nah. Dua. Oh. Langsung kosongan jerot. Wis nunggu. Nunggu wis, kan ngono kosong wae lho. Bos. Embo tapi sing munggah. Lawan sumpah, aku bersepur mau langsung mulai ya Mas. Coba akeh tuh. Mas Anang. Piye? Pusing ya. Ini ternyata ya stasiun kan anyar ya. Awas gendeng. Iya. Wih. Ayo sok nunggu sok. Apa nang? Aman santai. Lah iya. Pas terus bawa enggak paling sih. Yang belakang. Itu belakangnya. Santai santai. Lah ya santai. Udah. Panik. Kok nggak di situ kan udah lewat. Santai. Santai, Pak. Nah ini teman-teman, kita arah Malangnya ya, yang masuk stasiun Malang Kota Baru. Tadi kan berangkatnya itu kita sempat masuk seperti Jantim Park 2 itu ya, terus ke Eco Green Park, terus Museum Satwa, Batu Skirju. Ini kita berangkatnya tadi tidak masuk wahana-wahana seperti maksudnya tidak masuk tempat-tempat seperti itu, melainkan pulangnya ini masuk stasiun aja ya. Nah ini teman-teman yang buat perjalanannya beda itu kita lewat Hamid Rusti ini. Jadi kita bisa ngomong lagi waktu kondisi base-nya sudah agak lengang teman-teman. Jadi kita mau menuju ke Hamid Rusti. Jadi kita lihat belakang dulu. Nah itu rampal ya di sana ya. Lengang sih, enak kan bisa dewe. Oke kita sampai bundaran Panglima Sudirman teman-teman. Itu kalau ke sana itu menuju ke Lafalet, terus ada lagi jalan ke kanan menuju ke Terminal Arjosari ya. Ini kita menuju ke arah timur, nanti melewati shelter Pasar Bunul dan melewati depannya Pasar Bunul juga, terus kemudian nanti hingga sampai mengarah ke Sawu Jajar. Nah ini kita sampai di Jalan Hamid Rusti nih teman-teman, bukan Terminal Hamid Rusti ya, melainkan Jalan Hamid Rusti. Oke sebentar lagi kita akan sampai di halte Pasar Bunul. Kita sampai Pasar Bunul teman-teman, halte Hamid Rusti. Nah ini kita jalan Bunul lah itu. Oke kita pemberhentian selanjutnya di Sawu Jajar teman-teman. Nah teman-teman, singkat cerita tadi setelah Pasar Bunul itu sebenarnya saya ngerekam ya proses kita turun dari bisnya, tapi entahlah ini memorinya error atau gimana, videonya tiba-tiba hilang teman-teman. Wah ini gila ya, ya wes lah.
Oke lah, kita turun. Ini sudah sampai di depannya Asko. Tadi kita turun di Rambu Sawu Jajar 2 teman-teman. Kan tadi berangkatnya di Rambu Sawu Jajar 1 ya. Oke, kita berjalan menuju ke tempat parkiran kita lah ini. Nah, kita sampai parkiran Sawu Jajar lagi. Yoi teman-teman. Oke lah, mungkin video dari saya segitu dulu. Seperti biasa, salam sehat, salam sukses, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time. See you the next video teman-teman. Dadah.